Pernah gak kamu merasa hidupmu penuh penyesalan? Seandainya dulu aku ambil keputusan yang berbeda, apakah semuanya akan lebih baik? Selamat datang di segmen Ceritain Isi Buku. Apakah Nora akhirnya akan bisa menemukan satu kehidupan yang paling ia inginkan, paling ia cari, paling cocok dengannya, dan menetap dalam cerita paralel itu selamanya? The Midnight Library karya Matt Haig membawa kita masuk ke ruangan itu. Sebuah perpustakaan di antara hidup dan mati, tempat waktu berhenti sejenak dan kita diizinkan memilih ulang. Di sana, setiap buku adalah satu kehidupan alternatif, satu kemungkinan, satu keputusan kecil yang membawa hidup kita ke arah yang benar-benar berbeda. Kehilangan pekerjaan, kucing kesayangan mati, hidup sendirian dengan penuh penderitaan dan juga luka batin selama bertahun-tahun, penuh penyesalan dan penderitaan. Bahkan ia anggap sebagai kesialan. Nora Sid, perempuan yang menjadi tokoh utama di buku ini, memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan sengaja overdosis meminum obat. Tapi sebenarnya Nora tidak benar-benar tiada. Nora berada di antara hidup dan mati. Dan di perpustakaan itulah dia berada, bersama seorang perempuan tua yang dulunya adalah penjaga perpustakaan di sekolahnya dulu. Sekarang dia berada di perpustakaan ajaib dengan waktu yang terhenti pada jam 00.00, tepat tengah malam seperti judul bukunya. Tepat adanya ribuan buku, beragam warna dan genre. Setiap buku itu adalah cerita hidup Nora dengan versi yang beragam. Di sana, Nora diberi kesempatan untuk memilih cerita atau genre kehidupan mana yang ingin ia coba jalani. Ribuan buku itu adalah setiap kemungkinan yang berbeda, dan dia mulai menjelajahi banyak sekali kemungkinan hidup itu. Apakah Nora akhirnya akan bisa menemukan satu kehidupan yang paling ia inginkan, paling ia cari, paling cocok dengannya, dan menetap dalam cerita paralel itu selamanya? Di perpustakaan itu, Nora banyak menjalani kehidupan dari yang paling suram sampai paling sukses. Menjadi atlet renang yang sukses, ilmuwan glasiolog, istri dari pengusaha kaya, menikah dengan pacaran yang dulu sempat putus, hingga menjadi seorang ibu dari anak perempuan cantik bersama laki-laki bernama Ash, yang dalam kehidupan nyata mereka belum pernah sedekat itu. Dan banyak lagi kehidupan Nora yang sudah ia jalani pada kehidupan paralel tersebut. Anyway, Nora ini akan selalu kembali ke perpustakaan saat dia merasa kecewa yang mendalam pada kehidupan tersebut. Setelah kembali ke perpustakaan, Nora akan bisa memilih kembali cerita lain yang ingin ia coba. Terus saja begitu sampai ada masanya rasa penasaran Nora untuk mencoba cerita lain berubah menjadi perasaan lelah akan setiap kecewa dan sakit dari kehidupan yang telah ia jalani sebelumnya. Sampai ada satu kehidupan yang membuatnya betul-betul menemukan keputusan yang ia yakin itu adalah keputusan yang terbaik. Semakin banyak pilihan yang ia jalani, semakin ia sadar bahwa tidak ada hidup yang sempurna. Ia bisa berada di kehidupan manapun, tapi rasa kecewa, kehilangan, dan pertanyaan tentang cocokkah aku di sini akan tetap ada. Nora juga pernah menjalani kehidupan di mana ia akur dengan kakaknya dan juga dengan ayahnya yang pada kehidupannya dia tidak akur sama sekali dengan mereka. Ketika dia menelpon ayahnya, kemudian akhirnya Nora berhasil menyampaikan permintaan maaf dan juga rasa sayangnya kepada ayahnya yang pada kehidupan nyata sebenarnya sudah tiada. Jadi dari cerita ini kita juga bisa belajar, lakukanlah yang terbaik sekarang daripada nanti kita akan menyesal karena tidak bisa menyampaikannya. 3 momen yang paling berkesan buatku adalah yang pertama, saat Nora berteriak meminta tolong dan menyadari bahwa dirinya ingin hidup ketika dia berpikir bahwa ia akan mati di mangsa karena diburu oleh beruang es dalam kehidupannya sebagai glasiolog. Itu kan Nora sebenarnya ada di kehidupan paralel di mana kehidupan nyata dia sedang dalam kondisi hidup dan juga mati. Tapi dia berteriak bahwa dia ingin hidup, dia takut untuk mati. Jadi sebenarnya dia ini bukan ingin mengakhiri hidupnya, melainkan mengakhiri rasa sakit yang ia rasakan dan penderitaan yang ia rasakan selama ini. Cobalah untuk berpikir kritis, kalau misalkan yang ingin dihilangkan adalah rasa sakit dari penderitaan, maka jangan mengakhiri hidupnya. Cobalah berdamai dan cari pertolongan profesional jika diperlukan. Yang kedua adalah kehidupan mewah dan tenang sebagai istri pengusaha sukses, minuman anggur yang tampak romantis dan kosong. Yang ketiga dan yang terakhir adalah kehidupan yang tenang, sederhana, dan penuh cinta. Tapi pada cerita ini akhirnya membuat Nora mengakhiri petualangannya di dunia paralel dan benar-benar ingin kembali menjalani kehidupan aslinya. Kenapa begitu? Karena ia merasa kehidupan sempurna yang terakhir ia jalani di dunia paralel selama berhari-hari bahkan mingguan itu, kehidupan yang paling lama Nora jalani di kehidupan paralel itu bukan miliknya. Nora tiba-tiba terbangun di sebuah rumah bersama seorang laki-laki bernama Ash yang pada kehidupan nyata ia adalah dokter hewan. Mereka belum begitu akrab satu sama lain. Bersama anak perempuan yang cantik dan juga manis dan juga beberapa anjing peliharaannya, Nora merasa tidak pernah menikah ataupun melahirkan.
Tapi tiba-tiba punya keluarga kecil yang harmonis. Ia merasa nggak berhak atas kebaikan itu. Dia bahagia sih, tapi merasa salah karena seolah ia merebut kehidupan orang lain dan sedang menipu semua orang yang ada di hadapannya, orang-orang yang ia cintai, dan juga menipu dirinya sendiri. Berusaha meyakinkan diri bahwa kehidupan itu miliknya, padahal kenyataannya bukan. Dari cerita buku ini kita bisa belajar bahwa setiap keputusan kecil itu bisa berarti besar. Keputusan itu mengubah arah masa depan sedikit demi sedikit, dan bahwa hidup ini punya sangat banyak sekali kemungkinan. Tapi kehidupan yang paling cocok untuk kita adalah kehidupan yang sedang kita jalani saat ini. Karena hanya disinilah kita masih bisa memilih, masih bisa memperbaiki, masih punya harapan, masa depan kita masih terbuka selama kita berani melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan hari ini. Jadi daripada berandai-andai dan menyesali keputusan yang dulu pernah diambil, kenapa kita nggak concern ke masa yang sekarang dan mencoba hindari penyesalan di masa yang akan datang? Buku ini bukan cuma tentang dunia paralel, tapi juga tentang penyesalan, harapan, dan pentingnya menghargai hidup kita sekarang. Berdamai dengan masa lalu dan memberi ruang pada diri sendiri untuk bisa tumbuh. Karena nggak ada hidup yang sempurna, tapi selalu ada harapan di kehidupan yang kita jalani hari ini. The Midnight Library ngajak kita berpikir ulang. Mungkin hidup kita yang sekarang dengan semua naik turunnya adalah versi terbaik yang kita bisa jalani. Karena setiap keputusan kecil yang kita ambil sekarang, hari ini, atau keputusan setiap detiknya bisa mengubah nasib dan jalan cerita kita ke depannya. Jadi itu dia isi buku dari The Midnight Library. Adi, aku udah pernah baca buku ini. Buku ini sangat menyentuh buatku dan benar-benar mengubah sudut pandangku dalam hidup. Dan kita jadi lebih bersyukur dalam hidup setelah baca buku ini. Kalau aku sih begitu. Teman-teman yang udah baca juga, kalau misalkan ada, tulis pendapat teman-teman di kolom komentar ya. Oh ya teman-teman, anyway, buku ini tuh sebenarnya kalau nggak salah diperuntukkan untuk 18 tahun ke atas atau 20, karena di dalam ceritanya ada tentang alkohol, ada suicide, dan ada. Jadi kalau teman-teman yang di bawah umur itu mau baca buku ini tetap boleh menurutku, asal kita menyikapinya bijak. Terima kasih, sampai jumpa dan jangan lupa baca buku.